Jadi memang bener lambungnya dipotong, dikecilin. Itu bisa Kayak celana jeans kan dibawa dikecilin dikecilin gitu, dipotong sedikit, dijahit gitu. Itu aman tapi dok? Sebetulnya gini, kalau dibilang aman, operasi ini aman, tetapi tentu setiap operasi, betapapun ringannya operasi, tetap ada efek sampingnya, resiko-resiko operasi tetap ada gitu. Dan yang perlu digarisbawahi, sekali kita menjalankan operasi ini sifatnya irreversible. Jadi tidak bisa balik lagi. Ya. Jadi penasaran, prosedurnya sendiri si operasi potong lambung ini gimana dok? Jadi bagian atas lambung itu dibuang, dipotong dan dibuang. Kemudian bagian atas lambungnya itu dijahit ke pipa saluran corongnya makan. Itu ya. Kemudian bagian bawahnya juga dipotong sedikit. Sebenarnya tekniknya berbeda-beda ya, tapi pada umumnya yang saya ceritakan yang sering digunakan ya. Kemudian sebagian usus halus, sebagian usus halus yang berliku-liku yang panjang banget, bagian atasnya itu sebagian dipotong juga. Nah kemudian bagian usus yang sudah dibuang, sisanya ini disambung lagi ke bagian sisanya lambung yang sudah dibuang tadi. Kebayang? Sehingga yang berkurang itu sebagian lambung dan sebagian usus halus. Sehingga orang kalau makan otomatis kapasitas lambungnya sedikit, makan sedikit juga udah keburu kenyang gitu. Jadi dia berhenti makan sebelum porsinya yang seperti yang biasa dikonsumsi. Akibatnya kan ya penurunan berat badan akan terjadi gitu. Kemudian proses penyerapan nutrisi juga akan berkurang karena sebagian usus halus kan dibuang. Jadi apa yang dimakan udah jumlah makanannya sedikit, yang diserap juga sedikit. Akibatnya ya berat badannya akan turun. Ini juga yang menyebabkan mengapa operasi lambung itu tidak bisa diambil keputusan, oh aku mau operasi lambung langsung diiyain gitu. Pertimbangannya panjang karena menyangkut penyerapan fungsi penyerapan, fungsi penyerapan yang akan berkurang. Dok, tadi kan kalau dibilang katanya operasi potong lambung ini sebenarnya untuk penurunan berat badan. Setelah dilakukan operasi potong lambung, berat badan turun. Selain itu apa lagi? Yang terjadi pada badan apa lagi? Sebenarnya operasi potong lambung itu bukan sulap, bukan sihir dalam arti dalam arti begitu menjalani operasi terus langsung berat badannya turun gitu. Tidak begitu juga, karena tentu harus disertai dengan pola makan yang baik, pola bergerak yang cukup, pola aktivitas yang cukup. Kalau itu tidak dijalankan ya tidak menutup kemungkinan sudah operasi lambung pun berat badan nggak turun atau malah naik gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang dioperasi pasti turun berat badannya, tidak. Oke, berarti nggak menjamin ya untuk Anda mungkin aduh lagi mau proses diet nih kayaknya karena ngelihat operasi potong lambung kayaknya cocok nih, nggak juga ya. Tapi memang sebagian besar berhasil. Tetap nggak kepikiran mau operasi potong lambung kok. Dokter, aman. Olahraga dan jaga makan, jangan lupa tidur dan kendalikan stres. Itu deh, tidur yang kurang ya. Ini mungkin sahabat Sonora juga yang sama kerjanya juga workaholic, kayaknya tidur ini menjadi salah satu hal yang cukup apa juga menantang. Bener. Nah, Doksan masih ngomongin operasi potong lambung. Efek sampingnya tadi kan karena Doksan bilang ada efek samping nih. Efek sampingnya apa? Kemudian yang ada larangan makanan atau enggak sih sebenarnya? Kan biasa kalau orang operasi nggak boleh ini nih, nggak boleh itu. Nah untuk operasi potong lambung sendiri gimana dok? Sebenarnya kalau untuk resikonya mirip kayak resiko operasi pada umumnya. Jadi bisa terjadi perdarahan, ya, bisa terjadi infeksi, atau mungkin jahitannya bocor. Kalau jahitannya bocor gimana dok? Ya dioperasi ulang. Diperbaiki, diobras lagi. Aduh bahasanya. Atau mungkin terjadinya bekuan darah misalnya, atau mungkin reaksi alergi yang muncul ketika operasi, perdarahan ketika operasi maupun sesudah operasi gitu ya. Terus ya adanya ketidakcocokan, ini kita bicara sesudah operasi ya. Pola makannya itu tidak dikendalikan, tidak disesuaikan, sehingga ingat tadi, kalau yang dipotong juga ikut bagian bawahnya usus halus ini, maka fungsi penyerapan kan berkurang ada di usus halus, maka akan berkurang juga kan, sehingga bisa jatuh ke kekurangan gizi atau gangguan gizi gitu. Jadi orangnya malah malnutrisi. Malah jadi lebih bahaya juga ujung-ujungnya. Makanya kita harus benar-benar hati-hati dengan keputusan kita. Gak bisa balik tadi sahabat Sonora, kalau misalnya memang udah potong lambung nggak bisa yang ini masih ada kulit lagi disambung lagi tuh nggak bisa ya dok ya. Ya penasaran.
jangan penasaran, langsung dijawab tidak bisa. Bisa ya. Tapi terakhir mungkin Dokter Santi, tadi kita udah bicara soal efeknya apa untuk tubuh selain tadi turun berat badan, sebenarnya ada perubahan apa lagi? Mungkin sisi positif setelah melakukan operasi potong lambung apa, Dok? Sisi positifnya lebih mudah melakukan proses menurunkan berat badan. Karena walaupun dia mau makan udah kenyang gitu, karena lambungnya udah terisi penuh ya udah kenyang kan. Coba deh kalau sahabat Sonora misalnya ikut makan yang all you can eat. Nih ada satu titik di mana masih banyak makanan tapi udah kenyang, udah nggak mampu gitu kan. Ya kayak gitulah yang dirasakan karena kapasitas lambungnya sudah tercukupi. Jadi ada makanan pun dia nggak bisa makan lagi kan udah kenyang gitu. Nah karena jumlah makanan yang bisa masuk terbatas, maka otomatis kan jumlah kalori, jumlah makanan semuanya turun juga. Ya ujung-ujungnya penurunan berat badan. Dengan catatan tetap olahraganya, jenis makanannya diperhatikan. Kalau enggak ya balik lagi berat badannya bisa naik. Tidak menjamin, walaupun sebagian besar operasi potong lambung itu hasilnya memuaskan. Ya. Tadi mungkin sahabat Sonora yang udah melihat operasi potong lambung, kemudian kayak aduh operasi potong lambung ini sebenarnya apa? Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di topik Kamu Sehat untuk edisi kali ini. Sekali saya tutup aja deh ya, ini ya Dokter Santi, terima kasih sudah memberikan insight baru seputar operasi potong lambung, karena saya baru dengar ini pertama kali loh. Iya, karena biasanya potong kuku aja kan ya, atau potong bebek angsa. Habis kita nyanyi lagi ya. Sebelum kita nyanyi, saya akhiri dulu. Untuk Anda sahabat Sonora, boleh banget silakan Anda subscribe kanal YouTube Sonora FM untuk dapetin informasi-informasi seputar kesehatan lainnya. Atau mungkin Anda juga boleh share tayangan ini, Anda bisa like juga, Anda bisa komen juga, Anda bisa apa aja deh. Jempolnya belum? Jempol dulu ya sahabat Sonora, silakan boleh. Dan pastinya terakhir untuk penutup, Dokter Santi silakan slogannya boleh. Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Untuk Anda sahabat Sonora, kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye. Dah.